Selamat datang di kampus universitas paling murah. Universitas Pamulang. Sebagai salah satu universitas swasta terbesar dan terfavorit di Indonesia, Unpam telah membuktikan komitmennya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan relevan dengan dunia kerja. Unpam juga dikenal dengan dosen profesional, fasilitas modern, serta sistem pembelajaran yang fleksibel, baik untuk mahasiswa reguler, karyawan, maupun program pasca sarjana. Tak heran jika ribuan lulusan Unpam ini sukses berkarir di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, perbankan, industri kreatif, hingga wirausaha sendiri. Nah, kampus ini tidak hanya berfokus pada akademik, tapi juga pengembangan soft skill dan karakter mahasiswa. Melalui kegiatan organisasi, seminar, pelatihan, dan program pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa Unpam dilatih untuk menjadi individu yang peduli, kreatif, dan bersaing di era global. Selain itu, biaya kuliah yang terjangkau dan sistem pembayaran yang fleksibel menjadi salah satu keunggulan utama Unpam. Kami percaya bahwa pendidikan ini adalah hak semua orang, dan di Universitas Pamulang, kesempatan untuk maju terbuka luas bagi siapa saja yang mau berusaha. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama ribuan mahasiswa berprestasi di Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep biaya. Nama saya Muhammad Rizky Alfayar. Nama saya Sri Ratu Mafiro. Pengertian biaya. Biaya adalah sumber daya ekonomi yang harus dikeluarkan untuk menjalankan suatu bisnis. Menurut Mulyadi, biaya dapat dikategorikan menurut beberapa faktor. Yang pertama ada objek pengeluaran, yang kedua fungsi utama dari perusahaan, yang ketiga hubungan antara biaya dan yang dibiayai, yang keempat ada perilaku biaya terhadap perubahan volume kegiatan, dan yang kelima ada waktu manfaatnya. Sini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi biaya dan pembebanan biaya. Klasifikasi biaya itu yang pertama ada berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Di dalamnya ada biaya produksi, semua biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi, seperti biaya bahan baku langsung, tidak langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan dan menjual produk, seperti iklan dan promosi. Selanjutnya ada biaya administrasi dan umum, yaitu biaya operasional kantor sehari-hari seperti gaji staf dan biaya sewa kantor. Yang kedua berdasarkan perilaku. Di dalamnya itu terdapat biaya tetap, yaitu jumlahnya tetap tidak berubah meskipun volume aktivitas berubah. Misalnya biaya sewa pabrik. Selanjutnya ada biaya variabel, yaitu berubah sesuai dengan perubahan volume aktivitas. Misalnya biaya bahan baku langsung. Selanjutnya ada biaya campuran, yaitu memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya biaya listrik yang memiliki tarif tetap dan biaya pemakaian. Yang ketiga ada berdasarkan kemudahan penelusuran, yaitu ada biaya langsung, biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produk atau objek biaya tertentu. Misalnya biaya bahan baku langsung untuk satu produk. Selanjutnya ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu, misalnya biaya listrik untuk pabrik secara keseluruhan. Dan yang keempat, itu ada berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Ada biaya relevan, yaitu biaya di masa depan yang berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Ada selanjutnya biaya peluang atau opportunity cost, yaitu nilai dari kesempatan yang dikorbankan karena memilih suatu alternatif. Selanjutnya ada biaya hangus atau sunk cost, yaitu biaya yang sudah terjadi dan tidak dapat dipulihkan lagi, misalnya biaya penelitian dan pengembangan yang sudah dikeluarkan. Materi yang selanjutnya ada pembebanan biaya. Yang pertama ada penelusuran langsung atau direct tracing, yang artinya itu membebankan biaya secara langsung ke objek biaya berdasarkan observasi fisik. Contohnya seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya yang kedua ada penelusuran penggerak atau driver tracing, yaitu menggunakan faktor pemicu aktivitas yang menyebabkan biaya timbul untuk membebankan biaya ke objek biaya. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada alokasi atau allocation, digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung yang tidak dapat ditelusuri secara langsung, misalnya biaya utilitas atau overhead pabrik. Alokasi ini dilakukan berdasarkan hubungan atau asumsi tertentu.
Selanjutnya ada pemicu biaya atau cost driver. Pertimbangan dalam memilih cost driver yang pertama itu karena biaya pengukuran rendah yang datanya tersedia. Yang kedua, adanya korelasi dengan aktivitas. Yang ketiga, pengaruh terhadap perilaku biaya dan diversifikasi produk. Tahap-tahap penerapan ABC atau Activity Based Costing. Menurut Supriyono, menyatakan bahwa sistem ABC dijalankan dengan dua cara. Prosedur tahap pertama. Tahap pertama ini terdiri dari 5 langkah, yaitu penggolongan berbagai aktivitas. Yang kedua, ada menghubungkan biaya yang berbeda dengan berbagai aktivitas. Yang ketiga, menemukan biaya driver yang tepat untuk setiap biaya yang dikonsumsi produk. Yang keempat, menemukan kelompok biaya homogen. Yang kelima itu ada menentukan tarif kelompok. Juga dikenal sebagai tarif pool, adalah tarif biaya overhead pabrik per unit biaya driver yang dihitung untuk kelompok aktivitas tertentu. Yang prosedur tahap kedua adalah menentukan harga pokok produksi. Di sini biaya overhead pabrik untuk setiap kelompok dilacak sesuai dengan harga kelompok produk yang dikonsumsi. Selanjutnya ada biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Biaya diferensial adalah perbedaan harga antara dua atau lebih keputusan bisnis. Biaya diferensial dapat berupa kenaikan atau penurunan biaya. Yang kedua ada pendapatan diferensial, adalah perbedaan pendapatan antara dua atau lebih pilihan bisnis. Pendapat diferensial dapat berupa kenaikan pendapatan atau penurunan pendapatan. Pendapatan inkremental atau kenaikan pendapatan disebut pendapatan dekremental, dan biaya diferensial atau penurunan pendapatan disebut pendapatan dekremental. Selanjutnya ada biaya kesempatan dan biaya terbenam. Biaya kesempatan, biaya yang disebabkan oleh hilangnya peluang untuk memenuhi kebutuhan lain. Biaya terbenam merupakan konsekuensi dari keputusan yang telah dibuat sebelumnya dan tidak dapat lagi diubah. Selanjutnya ada sistem akuntansi manajemen konvensional dan kontemporer. Akuntansi manajemen konvensional fokus pada hasil informasi keuangan seperti siklus pemberdayaan dari atas ke bawah. Bisnis menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan, tidak perlu memperbaiki proses secara berkelanjutan, dan sistem biaya yang didasarkan pada alokasi. Sedangkan akuntansi manajemen kontemporer itu mengutamakan proses dan konsumen, siklus pemberdayaan dari bawah ke atas. Bisnis menggunakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk mengarahkan keputusan manajemen, membutuhkan perbaikan, proses secara berkelanjutan, dan sistem biaya yang berbasis aktivitas. Peran akuntan manajemen yang pertama ada memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, yang tugasnya itu ada mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis, menginterpretasi, dan laporan biaya. Perannya itu ada dari controller dan manajer biaya. Sertifikat yang didapatkan ada CMA, CPA, dan CIA. Kesimpulan dari presentasi ini, ada akuntansi biaya itu merupakan bagian penting dalam manajemen perusahaan karena membantu mengidentifikasi, menggolongkan, mengukur, dan membebankan biaya secara tepat. Pemahaman tentang klasifikasi biaya, metode pembebanan, pemicu biaya, serta konsep biaya relevan, diferensial, kesempatan, dan terbenam sangat krusial dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Perkembangan dari akuntansi manajemen konvensional menuju kontemporer menekankan pentingnya informasi yang tidak hanya fokus pada hasil keuangan tetapi juga pada proses, konsumen, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, akuntansi biaya dan manajemen menjadi alat strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keberlangsungan usaha. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.